wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Pak Muhammad dan Kak Mahayul sebagai CII dalam manajemen perbuatan Persinas. Jadi hari ini kita akan melakukan seminar penaruhan itu mengenai manajemen ruangan di Minang di RSHD Kota Bengkulu. Baiklah, dalam hari ini kita akan menyampaikan materi dan juga akan diskusi bersama Kak Mahayul serta sisi tanya jawab nanti pertanyaan. Untuk yang kita bismillah dulu biar lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada materi silakan untuk menyampaikan pemaparan hasil kelompok. Kepada materi silakan. Terima kasih juga. Kenapa nama saya Linda Putri? Saya akan menyampaikan laporan hasil pengkajian manajemen selama 1 minggu kebijakan di ruangan Minang. Yang kami dapatkan sebelum itu saya menyampaikan sedikit materi tentang manajemen keperawatan. Jadi manajemen keperawatan itu merupakan pelayanan keperawatan profesional di mana tim keperawatan dikelola dengan menjalankan 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, motivasi, dan pengendalian. Keempat fungsi tersebut saling terkait serta saling berhubungan dan memerlukan keterampilan teknis, hubungan antar manusia, dan konseptual yang mendukung tercapainya asuransi keperawatan yang bermutu, berdaya, dan berhasil guna pada klien. Jadi manajemen ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung pemberian asuransi keperawatan yang bermutu dan aman. Dukungan manajemen dalam bentuk perencanaan dan pembuatan kebijakan merupakan komponen penting sehingga rumah sakit dapat fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. 16. Baiklah, ruangan Mina ini memiliki jumlah 14 perawat dengan rata-rata pendidikan minimal sebanyak 8 orang, D3 keperawatan 5 orang, dan D4 kebidanan 1 orang. Struktur organisasi ruangan 1, kepala ruangan, dan 8 perawat pelaksana atau perawat primer. Jadi dari pengkajian selama 1 minggu kami mendapatkan belum tercapainya MPKP di ruangan jadi kami akan menyusun proposal MPKP dengan melakukan koordinasi dengan kepala ruangan, membuat proposal dan melakukan materi tentang MPKP serta yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 bulan 5 2024. Kemudian yang kedua, belum tersedianya SOP pre-conference, operan, dan post-conference. Itu sama kami akan menyusun SOP pre-conference, operan, dan post-conference. Kemudian akan mencetakkannya dan menyerahkan SOP tersebut pada ruangan yang akan dilakukan pada tanggal 4 pada hari Sabtu minggu. Kemudian belum tersedianya SOP role keperawatan dan bedside teaching yang akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 4 bulan 5. Kemudian belum optimalnya penggunaan buku SDKI, CI, dan SLKI, di mana saat kami menulis handover itu diagnosa keperawatannya masih belum sesuai dengan buku Pak. Kemudian belum ada informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Belum tersedianya leaflet layanan informasi penyakit. Kemudian ini inovasi dari kami ruangan data.
itu sudah keluar, dan di sini harapannya itu bisa diakses oleh keluarga pasien dan juga bisa menjadi data untuk ruangan untuk menghitung keluar masuknya pasien. Terus dari yang ini juga nanti akan disediakan tentang informasi tentang penyakit, karena lipet belum ada, jadi harapannya nanti bisa disediakan informasi yang bisa diakses dari ruangan, itu berupa lipet yang ada di Google Drive yang bisa diakses oleh keluarga pasien. Itu nanti akan disediakan cetakan dalam bentuk hard copy, dan juga di sini nanti akan disediakan tentang hak dan kewajiban pasien. Kalau untuk inovasi ruangan ini yang kami tawarkan. Kalau Bapak mau coba Pak, terus kayak Bisa ya? Tapi baru ke pasien pasien baru pasien kemudian Itu yang kita kami ya. Jadi kami menawarkan ini bisa diakses oleh keluarga pasien yang mau jadi bisa diakses oleh siapapun. itu nanti dari Pakai hapus. itu ada ini ada Jurnal ada, cuman nggak spesifik ke arah ini, paling hanya manfaat penyedia layanan dalam manajemen. Cuman yang baru kami input itu contoh nama pasien, ruangan, diagnosa medis, masuk ke ruangan sama keluar ruangan. harusnya Iya. buka aja itu tadi saya skip tadi sih itu kalau masih lanjut masih ada lanjutannya Sama menyediakan yang di tadi. nggak penyediaan kamu Sudah. nggak Baiklah, tidak itu penyampaian kami, kembali kepada model. Baik, terima kasih kepada materi yang telah menyampaikan hasil diskusi dan hasil pemikiran hasil dari sini kita di webinar. Kemudian kita masuk ke sesi diskusi atau sharing dengan Pak Mahadi sebagai lain. Pak Mahadi, silakan. Mungkin kalau yang SOP pembagian SOP kan SOP-nya SOP sama Kemudian saya teaching itu sudah ada? Enggak. Kamu punya? Ada punya SOP kampus. Atau ini yang isi ini banyak? Untuk SOP ya? Visioner. Kalau ini ada? Iya, visioner. Kajian data. Tapi ini kalau menurut ini sudah SOP ya? Iya, checklist. Nggak isinya ini apa? Di pelaksanaan SOP. Runtutan SOP. Nah, artinya nanti ini kan Iya, Pak. dijadikan SOP gitu kan? Iya, benar. Karena menyiapkan tempat, ini kan sudah SOP ini, bukan lagi bukan juga ini kan? Ini kan SOP sebenarnya kan? Iya. Tapi ini sudah ada semua, sudah dilakukan gitu. Ini kan pengajaran. Kalau untuk pre-conference-nya iya. Nah, tadinya ini kan checklist ya, ini sudah dilaksanakan di ruangan. Iya. Ruangan ini sudah melaksanakan gitu kan, ruangan kamu ini sudah dilaksanakan. Artinya mereka sudah melakukan ini. Kalau ini
menurut kalian ini harusnya ini SOP-nya seperti ini, tapi mereka sudah melaksanakan, mereka tidak punya SOP-nya, tapi mereka sudah melaksanakan yang seperti SOP-nya kan? Pos kontra ini sudah 100 semuanya. Kalau rancangan kamu SOP-nya seperti apa ini? Kalau rancangannya itu nanti diletakkan kayak logo RSAD sama logo. Kalau SOP itu di sini sudah banyak SOP. SOP itu kalau tidak salah di ruangan itu ada bundel SOP di masing-masing. SOP kayak pasang info, itu ada tata caranya. Penulisannya juga ada tata caranya. Kalau kamu misalnya mengusulkan SOP yang seperti ini, nanti itu tidak dipakai yang kamu, tapi itu akan disalur lagi penulisannya ke dalam format SOP rumah sakit. Nah, maksudnya idenya dari kamu, tapi nanti itu disalur penulisannya untuk di ruangan nanti sudah dalam format rumah sakit. Kalau kamu bisa mengakses format rumah sakitnya, misal tanya contohnya SOP di mana di sini, yaitu karena ada satu lembar, ada ininya, ada kopinya, terus ada yang tanda tangannya, tanda tangan direkturnya, karena SOP itu kan yang tangannya direktur. Nah itu ada tanda tangannya, terus ada isinya, ada tujuan, apa ada isinya. Di sini itu yang kamu tulis, tapi prosedurnya kan ada di atas itu ada, memang ada bentuk SOP rumah sakit itu ada. Dan bentuk bakunya, istilahnya seperti itu. Paling kamu mungkin isinya yang bagian isinya, nah, tapi dia mungkin ada blankonya, blanko SOP itu. Minta aja sama kepala ruangannya atau kepala ruangan kalau yang di sini, atau adminnya siapa yang nulis SOP itu. Itu bisa dicoba lagi ya bentuknya. Kalau mau ini, tapi kalau nanti bentuk kalian sendiri. Kalian kasih usulannya, oh SOP ini seperti ini. Itu sebenarnya bagus kalau orang itu tahu, itu bagus SOP itu. Jadi setiap konren, pos konren, atau desa kecil itu ada SOP. Tapi selama ini kayaknya yang desa kecil itu nggak punya kalau kalau mahasiswa yang mau melakukan desa kecil. Kalau untuk mereka sendiri ya istilahnya kan sudah kita anggapnya profesional. Mereka nggak pakai diajarkan lagi kecuali kalau ada yang orientasi. Bagusnya sekarang kan ada yang batu kita tuh, kita ada orientasi. Itu seharusnya mungkin dia ada yang postgraduate atau ada yang pindahan dari puskesmas. Mungkin dia nggak pernah pasang infus itu, artinya pas dia orientasi diajarin bahasa kecil. Pasang infus itu begini, prosedurnya ini, alatnya ini, bahasa kecil itu seperti itu. Mengajarkan dengan langsung praktek. Artinya ruangan mengajarkan seperti itu. Kalau enggak nanti dia ngikutnya ikut gaya karyawan di sini. Datang bahwa kamu masuk tempat tidur, suntik bu, tanya infus bu, infus. Nah seperti itu. Kalian lihat kan kalau pas infus di mana di ruangan di sini. Rata-rata di rumah sakit itu seperti itu. Kecuali kalau kalian di swasta. Kalau di swasta tidak tahu itu. Artinya memang ada prosedur yang dilewatkan. Memang kalau mau merubah satu ruangan harus ada komando satu ruangan itu, harus ada komandonya, paham mengerti. Kalau enggak ya itu seperti itu semua. Dimana yang senior, junior gitu. Tapi kalau kamu senior yang punya kemampuan, tidak masalah. Tapi terkendala alat. Kalau kalian melihat di sini untuk melakukan riset itu, dan berdasarkan peralatan gimana? Cukup. Kalau untuk atau yang dasar kateter, atau kateter, MDT,
pasang infus itu bisa. Tapi mungkin untuk prosedur lain, tapi kayaknya untuk dokter bedah itu bisa. Apa DB yang dikorban itu kayaknya ada. Karena dokter bedahnya juga mau perawatannya yang sesuai dia di sini. Walaupun mungkin instrumennya kurang, tapi yang dia perlu ada. Enggak penting, fixer itu ada harusnya di dalam bahannya ada. Tapi itu bagus untuk ininya. Kalau untuk SOP-nya boleh diusulkan. Terus apa lagi? Yang scanning ini, yang ini tadi, ini penggunanya siapa kira-kira? Penggunanya, usernya, Pengguna yang pakai pengunjung sama untuk untuk mengunjungi pasien. Yang pertama tadi untuk mengetahui tata letak ruang pasien yang dikunjungi. Terus yang kedua tadi kan akses informasi itu bisa akses informasi tentang seputar penyakit. Nanti itu disediakan tentang detail-detail informasi dan lain sebagainya baik itu gizi, penyakit, perawatan dan lain sebagainya di sana. Nanti kamu bikin judulnya apa? Jadi judulnya apa? Barcode-nya apa? Itu kan bakal kamu tempel di dinding atau di bidang itu kan, di depan ruangan kan. Terus nanti kan nggak mungkin kamu tempel itu aja nggak ada judulnya. Di atas itu pasti ada judulnya. Scan di sini untuk mengetahui apa scan di sini. Jadi kamu bikinnya apa? Ya, kamu taruh aja barcode di situ. Apa itu bicara? Nah, itu kan harus dipikirkan. Mungkin kan kalau ini apa ya? Kalau karena istilahnya kan user yang penggunanya itu kan itu keluarga pasien. Jadi dengan dia klik scan sekali di situ dia tahu oh di ruangan ini atau ada pasien dari luar. Tapi kalau sekarang jarang karena pasien full ini kalau ada yang keluarga pasien di bawah itu nggak percaya ruangan full. Padahal di depan belakang informasi itu kan ada layar televisi yang ruangan ini sisa apa, ini sisa apa kan bisa diupdate juga di mobile DKN. DKN kan bisa juga diupdate kalau yang apa yang real time upgrade-nya, update datanya real time itu bisa diupdate di mobile DKN. Masuk data itu termasuk salah satu. Tapi kadang update-nya tidak 1 kali 24 jam. Kadang 3 hari atau 4 hari. Tapi kalau real time mereka ini otomatis, karena sering juga terjadinya pasien yang sudah pulang sekarang dari ruangan belum entry M-nya, stoknya, artinya ruangan itu masih terisi, bed yang satu itu masih terisi, karena pasiennya udah pulang. Jadi kan nggak real time jadinya kan, tapi kalau dia real time, pas pasien pulang langsung di end, artinya nanti di otomatis di bawah itu komen oh bednya ada 01 itu kayak gitu. Tapi kalau enggak, itu tadi barcode-nya itu ya. Kalau misalnya kalian mau nulis apa namanya itu ya, kalau kondisi ruangan Mina itu takutnya nanti tidak etis kondisi. Tapi kalau isinya kan banyak selain tempat tidur, ketersediaan tempat tidur kan nanti kan ada juga pendidikannya di situ kan, untuk edukasinya, pasien apa, minum apa, itu harus yang menarik. Kalau nggak nanti nggak mau pasien, keluarga pasien itu apa itu skema apa ini. Kecuali ada yang kepo, kalau ada yang kepo kan apa? Kalau judulnya dia udah bagus, dan orang lebih cenderung ke kepo. Pasti dia nanti ngecek. Bisa juga
ruangan. Ruangan ini kalau lihat ini ada nih. Lihat kondisi ruangannya ini. Kalau kita dirawat ini begitu, dan di kamar itu begitu, itu kan bisa. Itu untuk lihat itu. Tapi kalau aku lihat tadi nggak naik. Isi dalam itu nggak naik. Kok lihat board jadinya? Nggak naik. Dia harusnya kan berwarna. Nah, isi dalamnya itu kan tidak harus kayak lembar Excel gitu. Kalau itu nanti lembar Excel, nah alasan. Tapi kalau isinya agak menarik, dia kayak kok diklik yang ini, klik yang ini berwarna ini, klik yang ini, data ini berwarna, diklik yang ini, dia per lembar dalamnya bukan satu file. Misalnya dia untuk ketersediaan tempat tidur dengan pasiennya posisinya di mana, satu lembar. Ketersediaan tempat tidur. Dia mungkin judul-judul aja di folder aja di depannya. Tim ketersediaan tempat tidur. Ketersediaan apa ya? Keterisian tempat tidur warna minat. Nanti ada kita klik yang ini, dia mungkin satu ini. Kita klik keluar nanti tempat tidur. Nomor kamar pasien dengan tempat tidur yang kayak wordnya kita nih, tapi satu kolom. Nomor tempat tidur, nomor kamar, nomor tempat tidurnya, nama pasiennya. Bisa jadi nanti di dalamnya itu ditambah namanya, dokternya siapa. Tapi itu harus bebannya lagi, harus update. Artinya mereka harus update setiap ini mereka. Kalau bisa disambungkan ke bisnis, masalah. Ke komputernya. Ya, ini kan bisa nanti kalau mereka update mereka update bisnisnya. Pasien ini udah pulang, pasiennya keluar, tidurnya kosong. Artinya di situ nanti ada tidurnya kosong itu. Jadi keluarga pasien bisa melihat tidur kosong itu. Tapi itu tergantung ruangannya. Bisa enggak? Kalau manual kayaknya enggak bisa. Ini bisa diupdate bisa langsung di-edit. Jadi iya oke itu manual, tapi dia tuh langsung di sini ada lagi ngebahas sekarang, tapi langsung terhubung HP mau itu terbang langsung. Iya, tapi yang tukang rubah siapa? Kalau memang nggak dari Bisa nyambung ke Artinya kan ada petugas ngabeknya. Bisa aja kalau lagi ada mahasiswa magang, bagian ngabek, ada kita kasih ini ada bisa. Tapi kalau mereka mau komentar, kerjaannya banyak. Kalau dia dinas orang berapa orang? 20 orang. Pasiennya? Tapi di hasil pengajian kalian berapa? Harusnya berapa? Terus kapan? Di pengajian kalian harusnya berapa? Yang bikin siapa ini? Saya baca dulu. Iya. Seharusnya Oke, pasiennya 20. Kalian bikin yang gilas? Gilas sama siapa sih tadi? 12. Kalau 12 berapa? 20 tempat tidur. Akhirnya yang lainnya nggak baca. Ini dari mana yang datanya? Kalau 12 9 Berapa? 12, 14, 11. Kalau gilas 9, 8. Gilas ya, ada satu lagi. Saya baca ini. Scroll bawah, pas lihat berapa lembar 100 sekian nomor kilo. Ini 8. Mereka kelebihannya, apa kelebihannya 8? Kelebihan lebih 8.
Harusnya mereka cuma itu ngitungnya gimana kalian? Mereka cuma 6 butuhnya kan untuk di bagian ketenagaan. tenaga perawat Di bagian apa? dengan 15 orang pasien Mahasiswa praktek. tenaga minimal tenaga masker tidak ada pasien orang ya. Halaman 75. Kebutuhan menurut Ya, siapa? itu menurut dokter. 9, Baju iris itu 8, 6. tenaga kerja yang ada tuh 14, jadi lebihnya Itu berdasarkan itu berdasarkan iris. bias ya. Maksud aku kamu menghitungnya itu berdasarkan apa? Jumlah pasien Jumlah pasien yang harus kita mengenal sama dengan kebutuhan pasien. Kalau kalian berdasarkan tempat tidur, oke 20. Sekarang kan full kan? Ruangan ini berapa? Hari ini berapa? Ruang 1 kosong. Kalau 20 berapa harusnya? Dengan ini dengan apa parsial ya? Dengan parsial 10 orang minimal care, 5 orang dengan Dan kalau yang dengan minimal care, kalau dengan minimal care tempat tidur 20. Berapa dapatnya? Di sini ada yang parsial. yang total ada 1 ibu dan Kenapa dia? ada satu Pasien apa? pasien stroke kayaknya. Kayaknya nggak bisa bergerak kalau udah dibantu. dia tuh febris mau muntah udah sejak hari Terus pertama. sama itu juga tidaknya bisa bergerak kalau kemarin. Itu berapa? Total care nggak ada di ruangan. Total care itu nggak ada di ruangan perawatan biasa. Total care itu di ICU atau di sini. Paling dia ini ke parsial. Kalau dia apa satu ini? Minimal. Kalau 20 minimal apa? Berapa? 20 dengan minimal care. Hitungannya gimana?